Kelas 10 Kurikulum Merdeka kita masuk pada halaman 124, yaitu rubrik penilaian untuk survei. Di sini ada beberapa kategori yang akan dinilai, yaitu kategori pertanyaan, kategori bias atau rancu ya, kemudian kategori tepat waktu, dan kategori kebersihan dan atau kerapihan. Nah, bagaimana untuk kategori pertanyaan yang buruk itu seperti apa? Yaitu pertanyaan yang bersifat terbuka, ya, yang meminta penjawabnya untuk berpikir dan merenung, seperti pertanyaan yang dimulai dengan apa atau mengapa kamu melakukan itu, atau bagaimana kamu melakukan itu, atau jelaskan kenapa kamu melakukan seperti itu. Itu adalah pertanyaan terbuka. Itu tidak bagus atau tidak cocok untuk sebuah survei. Kemudian yang fair atau cukup baik, itu pertanyaannya adalah berupa pilihan ganda. Cuman pilihan gandanya itu memiliki pilihannya cuma 2. Nah, itu bukanlah pertanyaan yang bagus, cuman oke lah. Kemudian yang good itu seperti apa? Pertanyaan itu adalah bersifat pertanyaan multiple choice, pilihan ganda, tetapi pilihannya itu lebih dari 3, ya, 3 atau lebih pilihan. Nah, itu baru bagus. Semakin banyak pilihannya, semakin good dia. Kemudian ada bias. Nah, bias ini mengapa? Ada apa itu bias? Bias itu ada seakan-akan prasangka atau pendapat-pendapat yang mendukung atau menentang sesuatu hal. Jadi di sini kamu harus diminta untuk netral. Nah, bagaimana kalau pure itu? Pertanyaan survei itu disajikan ada biasnya, jelas biasnya itu ya. Nah, itu yang tidak bagus. Kemudian yang fair, yang cukup yang menengah, pertanyaan survei disajikan atau diungkapkan dengan ada sedikit bias, ada kesan-kesan biasnya di sana. Itu juga tidak bagus atau prasangkanya ada di sana. Kemudian yang good, pertanyaan survei itu tidak ada bias sama sekali. Artinya pertanyaannya itu netral, tidak ada mendukung atau tidak mendukung sesuatu yang sedang kita tanyakan. Tentunya sekarang ini tentang graffiti. Ya, kamu tidak ada kesan menentang atau mendukung graffiti dalam pertanyaan tersebut. Kemudian ada punctuality atau tepat waktu, ya. Nah, kalau poor tidak bagus, ya. Jadi kamu tidak melaksanakan atau menyerahkan surveinya. Nah, artinya survei tidak dilakukan. Kemudian yang good, nah survei itu diberikan agak telat beberapa hari atau 1 hari, itu tidak bagus. Kemudian survei itu dilaksanakan on time, tepat waktu. Nah, itu baru bagus. Jadi sesuai dengan jadwalnya, ya, dengan conductingnya, ya. Ini sesuai perencanaan, ya. Nah, pick the right moment to conduct the survey. Ya, momennya bagus. Nah, itu baru good dia. Kemudian ada kerapihan. Kerapihan yang untuk poor, untuk tidak bagus itu, survei itu tidak rapi sama sekali, ya. Tidak jelas atau mungkin berantakan, ya. Kemudian untuk yang good, survei itu agak rapi lah, lumayan lah gitu. Kemudian untuk yang fair ini ya, yang good, survei itu sangat rapi, ya, tertata kelola, baik kerapian dari susunan kalimat, terus bentuk survei itu sendiri. Kalau misalnya ada gambar, gambarnya pun letaknya bagus. Nah, seperti itu. Nah, barangkali itu dulu untuk kali ini. Jangan lupa subscribe dan like videonya. Mudah-mudahan bermanfaat.
Sampai jumpa.